A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu rahmatullah, seperti kemarin sudah kita awali ya, bahwa kita sudah mulai bersiap menuju Ramadan. Mudah-mudahan karunia-karunia Allah yang selalu ditambahkan pada kita ya benar-benar akan bisa membuat kita itu lapang ya, bombong nek basa Jawane, berbesar hati bahwa kita selalu bisa meningkatkan harapan kita ya, harapan kita untuk bisa memenuhi janji-janji kita dalam kehidupan ini, dan kemudian Allah akhirkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Syukur kemudian kita diakhirkan dalam keadaan syahid ya. Kalau dalam keadaan syahid itu sudah bisa mendaftarkan atau menjaminkan 70 orang yang terdekat. Ibu-ibu rahimakumullah ya, sekarang kita akan membahas tentang memaknai bulan Rajab. Bulan Rajab yang dimaksud di sini adalah karena menjadi bulan haram. Artinya hal-hal yang akan terjadi juga akan terjadi pada bulan-bulan haram yang lainnya. Apa bulan haram? 1 Rajab, 2, enggak, bulan haram. 1 Rajab, 2 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Ojo Sawal. Bulan haram, ya kita membahas bulan haram adalah bulan di mana Allah memang memberikan kesempatan kepada kita untuk mengevaluasi ya. 1, bulan haram itu adalah bulan yang tidak boleh berbuat aniaya. Aniaya itu apa? Perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri. Ya, ini belum sampai urusan lain, merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri itu ya, contoh yang paling gampang apa? Gremeng. Lah iya, urip kok koyo ngene. Itu aslinya itu nanti masuk kepada hati, masuk kepada kepikiran ya. Ya Allah, konco semene kae kok ora nek sing iso nulung aku. Gitu kan belum ya? Itu merusak. Kemudian tidak boleh maksiat. Kalau maksiat ini sudah terhubung dengan orang lain. Tidak boleh aniaya saja, tidak boleh, apalagi kemudian maksiat. Kemudian yang ketiga, bulan yang tidak boleh, pada kalimat haram itu ya, tidak boleh perang. Ini wis terang ya. Perang. Makanya kalau orang-orang Arab itu Bu, kalau bulan haram musuhe. Pedangnya dingenekke. Tak tancapke di bawah terus dingenekke. Terus kok pentelang-pentelangan karena ora itu perang. Mereka itu kan pada bulan-bulan haram semua menyarungkan pedangnya. Ya. Karena memang tidak boleh perang, ya tidak boleh perang. Jadi terus istirahat. Ya. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dalam kita mensikapi bulan haram. Ya, terutama kita memasuki Rajab. Ya, yaitu jangan mengotori
Ya, karena aniaya tadi jangan mengotori. Jangan mengotori atau merusak. Jangan mengotori atau rusak, tetapi kita membersihkan atau membangun. Membersihkan. Bersihkan atau membangun. Ya. Nah, sehingga memang di bulan haram itu karena secara bentuk mekanisme orang itu menjadi baik itu yang pertama harus membersihkan dulu. Ya, membersihkan dulu. Maka kalimatnya la ilaha illallah. La itu kalimat yang menafikan, ya harus menutup dulu. La ilaha illallah. Makanya kalau kemudian kita itu tidak boleh melarang, kalimatnya kalau melarang anak, melarang itu saya nggak setuju. Ya karena ada bentuk-bentuk yang memang haram, ya. Nah, makanya harus menafikan dulu. Lah, nah ini harus dilihatkan dulu. Terus diancam dulu oleh Allah. Nek kue ora gelem mengadakan pembersihan, terus menerus ora rumongso kemudian ngerusak, itu dipengke 10 juga ya. Salah satu bentuk bulan haram itu Allah memberikan balasan yang sama antara kebaikan dan keburukan. Maka saya ingatkan kembali, banyak sekali kita lihat orang yang baik. Terlihat baik. Ibadahnya baik, yo pengajian, yo hafal donga akeh, wirid gitu ya. Tapi tidak mau menahan diri. Ya, terus mengotori, baik sengaja maupun tidak. Kalimat sengaja apa tidak itu lah wis ngerti apa urung. Tidak sengaja itu jenengan tidak sengaja bawa SIM. Tidak sengaja tidak bawa SIM. Ya ditangkap. Lupa, Pak. Manusia kan memang tempatnya lupa, Pak. Ngono ya tetep wae ditilang. Enak aja ya kan. Di Indomaret lupa bawa uang. Yo kok nyalehke burak sido. Emang enak ya. Kita senengane ngono kuwi ya. Nah, makanya ini saya sampaikan karena banyak sekali keterlambatan kita dalam proses mendapatkan balasan karena tadi tidak memperhatikan. Banyak orang tuh seneng baik, tapi tidak mau meninggalkan hal-hal yang jelek. Maka di bulan haram Allah itu mekanisme langsung begitu. Ya, ada orang yang baik, ada ini, tapi ujiannya banyak. Rasanya nyesek terus. Itu karena apa? Tidak hati-hati di bulan haram. Jadi di bulan haram malah pas modal-modal ya. Wah, lagi kepengen nesu, kepengen ngamuk, karena ujian memang gitu. Setan juga tahu. Kita seneng Bu, kalau bulan haram itu kabeh dilipatkan. Setan ya seneng. Kenapa? Karena kejelekan dilipatkan 10 kali lipat. Dia jenenge nggodho sithik kene balasannya oke ya. 10 kali lipat. Lah kalau sehari itu berapa kesalahan yang dibuat itu yang kemudian membuat panjang penderitaan hidup. Ya, itu jenengan mengakui apa tidak penting, itu akan tetap belang. Ya seperti kita jenenge batuk, flu itu bukan penyakit. Jadi rasa digagas, ya tetap kena flu. Memangnya kena wis orang gagas, kowe aja tok gagas, aja tok pikir. Ben ora kena flu tetap kena Bu. Enak aja. Ya, jadi ya memang satu-satunya cara yang bagus itu ya memang harus mempersiapkan diri. Nah, apa yang tidak boleh dikotori itu? Yang pertama hati. Hati. Jiwa. Hati. Ya. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan, itu hati. Disebut kita itu mengotori hati, ya. Itu ketika kita mengabaikan ibadah. Mengabaikan ibadah. Saya tanya seorang anak, Bapak ibumu kalau nasihati kamu apa? Ya biasalah,
tentang sholat. Lah Pak, kamu sholatnya belum tertib. Ya sebenarnya itu aku nggak sengaja ya, Mi. Malah nggak sengaja. Aku tuh bukan sengaja mau meninggalkan, tapi kadang ketiduran, kadang lupa ngono batin kuwi bener wong tuane ya nanti mengabaikan ibadah. Ya. Itu sampai bentuknya itu yo orang gagas, orang gagas. Bangun jam 10 sudah subuh. Loh jelas belum lah kenal baru bangun loh. Uang tekon kok mikir. Yes, ya. Ini yang bingung sapa kaya ngono. Sing kono ya gumun. Jelas-jelas agak tangi tekoni subuh. Itu namanya sudah orang gagas. Ya, orang gagas. Padahal perlu kita sampaikan Allah itu bentuk ibadah itu akan bisa menurunkan garis langit. Maka nanti di Ramadan itu puncaknya kita berharap bisa merubah garis-garis. Ya, karena ibadah ya itu akan berefek pada takwa. Takwa itu sikap berhati-hati, malah mengabaikan sikap berhati-hati. Maka kalau anak saya yang serius itu bangun tuh, wis dadan belum? Sudah dan betul. Ada apa? Saya bilang gitu. Ada nasab. Soalnya nanti kan dilaknat gitu. Ada apa? Saya bilang gitu. Ada nasab belum? Oh ya Allah, alhamdulillah gitu. Bising serius. Sing serius anak saya itu laki-laki 3. Tapi yang macam-macam. Yang serius ini itu kalau berangkat setengah 11. Jumatan wis banten ini rapi, wangi-wangi jam 11. Wah, gini berangkat ya. Aku mau murojaah sama baca Al-Kahfi. Kata dia gitu. Yang satunya berangkatannya nunggu adzan. Sing siji nih nunggu komat. Itu lengkap. Jadi ya saya bilang, nah ini anak saya yang serius itu ada nih saudaranya itu habis apa jenis kerja kan lautan itu ya istirahat nonton TV makan sambil nonton TV udah sholat belum kata dia. Lah kenapa? Ya aku rugi tuh. Nek sholat kan berarti istirahatku kepotong. Nanti aja aku sampai ke kantor itu jam 2 kurang aku sholat dulu. Jadi kan bisa penuh istirahat. Ini adiknya yang serius gini. Itu gimana toh cara mikirnya? Kamu enggak usah ikut mikir. Aku dia sendiri ya enggak mudeng maksudnya. Aku ora mudeng wis ben wis. Sing penting sik sholat ngono kuwi kan dhewe-dhewe ya. Jenengan. Maka kalau ditanya, kamu sholat malam enggak? Umi itu jangan tanya sholat malam, tanya aku bangun apa enggak. Berarti pertanyaanku keliru. Ya wis ngono wae. Wis pokoke amalku kurang gitu ya. Saya mengabaikan ibadah. Maka resikonya garis-garis langitnya itu akan memudar. Ya, saya ingatkan kembali garis langit apa? 1 rahmat. 2 furqan, basirah, ya kan? 3 barokah, tidak didekatkan dengan kebaikan. Ya, kalau orang sudah sampai pada barokah didekatkan dengan banyak kebaikan, berita-berita baik itu dia selalu ikut, kemudian dia berperan aktif di sana, maka dijamin rezeki. Ya. Dijamin rezeki untuk berbuat baik, lalu kemudian diberikan kemudahan, jalan yang mudah. Dibangunkan jalan yang mudah untuk apa? Ya tadi selalu bisa kehidupannya itu nabung terus gitu ya, nabung terus kebaikan. Kemudian selalu diberi hikmah. Itu jalan, itu garis langit. Nah kalau mau mudar itu sudah repot gitu ya. Nah kemudian yang kedua ya yang kedua mengotori hati itu dari lisan. Ya, hati itu cepat sekali kotor itu dari lisan. Ya, karena memang apa namanya tadi apa yang kita sampaikan itu masuk ke hati. Kita ngomong terus masuk semakin dalam. Maksudnya masuk ke hati apa? Tidak pernah lupa. Padahal kalau kemudian hati itu dimasuki hal yang kotor, itu yang baik tidak bisa masuk. Kenapa kita lupa terus pada kebaikan? Kenapa tidak hafal-hafal?
Kenapa tidak bisa mengakui ya mengakui entah itu suaminya, entah itu temannya, itu baik tetap kelingan elek-elek gitu ya. Nah, itu dari lisan. Suatu apa namanya? Sebuah cerita ya, ada seorang bapak itu dilaporkan oleh anak. Ya Rasulullah, bapakku itu masih selalu apa namanya? Ngurusui ya. Selalu ngurusui minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Kemudian saya minta Rasulullah memberikan masukan kepadanya. Oh ya, nanti saya sampaikan. Bapaknya dipanggil sama Rasulullah. Sebelum bapaknya itu datang, Allah mengutus malaikat untuk memberitahukan kepada Rasulullah sebuah kalimat yang harus ditanyakan kepada bapak itu. Apa kalimatnya? Ya, itu ketika bapaknya datang, ya Rasulullah, silahkan kalau kamu menghukumi saya terhadap apa-apa yang dilaporkan anak saya. Kata Rasulullah, itu tidak penting. Saya mau tanya sesuatu padamu. Apa yang ada di hatimu yang tidak pernah kamu keluarkan lewat lisanmu? Maka orang itu langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Kalau kamu bukan Rasul, pasti kamu tidak tahu. Maka saya bersaksi, kamu benar-benar seorang Rasul. Itu. Maka dia bercerita. Saya itu sangat heran dan kecewa dengan anak saya. Dari kecil saya diopeni anaknya itu, kalau dia sakit bahkan saya berdoa, ya Allah berikan sakitnya itu padaku. Ya, agar anak itu bisa terus bermain dan berbahagia. Kemudian aku sekolahkan dengan segala macam bentuk ya upaya. Kemudian aku nikahkan dia. Lengkapi dengan segala hal. Nah, sekarang dia itu menganggapku seperti tetangga jauh. Oh, tetangga dekat atau di sopo, tetangga jauh. Enggak pernah tanya, enggak pernah ngabar gitu ya. Kalau toh saya ke tempatnya meminta uang, itu untuk kholah adik ibunya, karena itu menjadi kewajiban dia. Orangnya aku rak popo niki kewajibannya. Ayah itu khawatir kalau kewajibannya tidak dipenuhi, maka Allah tidak akan memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan. Kenapa? Tidak kamu sampaikan pada seseorang agar menasihati anak itu. Atau kamu sampaikan pada anak. Apa katanya? Aku tidak mau kata-kataku itu terdengar di telingaku. Lalu masuk ke hatiku. Sehingga merusak hatiku. Aku kepingin, kenapa aku memendam? Kenapa aku tidak mengatakannya? Agar hatiku itu tidak teringat kejelekan. Rasul mualah ambilnya kan anak itu. Kemudian disebutkan sesungguhnya hartamu adalah milik orang tuamu. Itu yang dipakai dasar kalau anak laki-laki nikah, ya itu masih milik orang tua. Lisan. Lah nek kene kan ndang kepengin curhat. Biar lapang timbang stres. Lisan. Makanya kalau kita itu gek curhati ora gur wong siji. Kancane dicurhati kita meneng kita ora asik ning nggone kancane liyan. 10 kali kita curhat, maka itu masuk lebih dalam ke hati kita. Bahkan kadang sulit dikeluarkan. Gitu. Bukan tidak boleh curhat. Ada katakan kalau kita tidak curhat berarti kan nanti kita stres, bukan. Kalau kita ada masalah itu sebenarnya bukan curhat faktornya. Kita menyampaikan masalah itu agar diperluas ilmunya. Kenapa terjadi begini? Apa yang banyak dilakukan oleh orang soleh terhadap masalah gini gitu maksudnya. Jangan menurut dia keputusan apa yang harus saya ambil. Ya mbah putusno dhewe. Kalau kita konsultasi itu bukan tentang keputusan, tapi tentang meluaskan. Ya, meluaskan atau mengubah masalah menjadi hikmah. Tapi komentarnya juga nih, nek konsultasi budaya kita enak, ya. Mesti kon sabar, kon ikhlas. Nek kuwi aku ya wis ngerti, tebak ora ngerti ya. Ya, dari lisan. Nah itu ya, dari lisan. Lisan itu apa? Ya,
Satu, mengolok-olok. Ini nek salah balik ning awake dhewe. Ya. Kemudian mencela. Mencela. Mengolok-olok, kemudian mencela, ya. Omong kosong ki kok iso omong kosong. Bukan, omong kosong itu ya gak ada fungsinya buat kita atau buat yang lain. Ya kan, omong kosong. Makanya kita bahas negara koyo ngerti-ngerti ya, ora ngerti. Saiki negarane awake dhewe rusak. Hancur awake dhewe. Deh ngomong kalau ngombe dawet tak hancur ya. Kadang-kadang tidak ada. Maka bagaimana kita tuh kenapa mendirikan TPQ, ya mendirikan aktivitas itu salah satunya dalam rangka mengimbangi banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Kalau kita ngomong Indonesia bagaimana perbaikannya ya minimal 50 tahun lagi. Biar anak-anak TPQ itu nanti jadi pejabat. Ngono Bu maksudnya sing saiki jek ono ya angel. Ya kan? Nah, itu begitu. Jadi kita tidak sekedar ya piye wong negara-negarane dhewe malah dirembuk kan namanya jeruk makan jeruk. Gitu. Ya, kemudian ghibah. Ini gane ngolok-olok. Ya walaupun gojek, Bu. Kancamu ku saiki wagu ya. Nah, ya karepe mungkin apik dandane malah elek. Lah iya aku dhewe meh kalau kira enak ngono. Lah iki ora kancane nesu to ya. Kemudian mengfitnah. Ibu-ibu susah kok ngono nganti jam 2 ora iso aku. Ya aku agak tangi ngono ora iso turu, ya kan. Budia, saya sedih sekali. Ya. Karena saya itu difitnah sama teman saya yang sama-sama sering aktif dalam pengajian. Ngono ki aku ya sebab kelas iki maksudnya apa cerita mbak aku heran. Soalnya aku gurune, ya. Tapi ya terus ya. Kok bisa begitu ya Bu? Jadi, ya kenapa? Teman saya itu terus mendesak saya berkomentar tentang teman yang lain. Saya sudah bilang, wis saya komentar, tapi didesak terus. Akhirnya saya komentar. Lah orang ngerti jenenge didesak terus itu ya kan itu tadi kita enggak ada. Setelah komentarnya dikirim mbek wonge. Ya sudah tambah salam toh ya kan. Saya bilang gini, Bu. Kalau ada kasus seperti itu jenengan konsentrasi saja pada urutan sunatullah syariat. Kalau tiba-tiba kita itu mendapatkan hal-hal yang buruk seperti fitnah, seperti olok-olok dan sebagainya, artinya magnet jenengan kotor. Sudah nggak usah rono-rono gitu, sudah perbaiki. Ketika kita memperbaiki magnet, medan magnet itu sendiri yang kemudian akan membersih. Yang jadi masalah ya tadi nanti di sini kualitasnya itu. Ondone ada orang sing maca wis pokoke bismillah aku saiki sedina sak jus. Ngomong nang grup, ayo kita bertekad sehari 1 jus, siap nganggo ini. Lah tapi bareng sak jus kuwi ya tetap ngepret gitu. Kis baru orang lembar, tabarakallah. Kata jenenge wong pengajian ya. Aku tuh meh cerita penting iki. Kowe kudu ngerti. Harus itu. Ngono. Kancamu, walah. Aku krungu dhewe kuwi nganggo telingaku dhewe to ya. Pek. Kene bar maca Quran, melu emosi. Tenane lho. Wah, wis ilang kabeh matine lapang wis ilang kabeh. Ngomong sak jam sak jus. Sak jam bisa jus. Itu maksudnya
meneng kan tau ngomong jadi budaya atau ngomong ijo oke omongan nyampe oke ya kan ya makanya setiap kali bulan haram Allah tuh menghentikan kata Allah tuh menawarkan coba kamu tuh jadi pengen bahagia jadi pengen berkah pengen berbuat banyak ya pengen mapan cobalah kamu itu meneliti kuwi gitu apa wis ngepret wis pirang nah saya ini dindekin nah. Kenapa? Karena mau hadir Ramadan. Nek tersinggung terus orang ngaji. Soalnya saya kira untuk ngomong. Ya, itu. Bagian-bagian lisan itu memang berat gitu ya. Makanya kalau dalam bahasa kita ini bahasa menghidupkan atau membersihkan hati itu ya kita menegakkan. Kan kalimatnya menegakkan ibadah ya Bu menegakkan ibadah oh sing rodok serius aku kira enak ya nenek koncone ya santai meneh engko ndak darani munafik sing darani munafik ya sapa saya ingatkan kembali berbuat lebih baik itu tidak termasuk ya jadi itu nanti dalam pemikiran ya memang salah kaprah apa ya nah lisan, ya, ini kita lisan yang baik, membangun, melatih lisan yang baik. Jadi diganti Bu, nek meh ngomong ini memang makanya kita jangan sampai berada pada kondisi yang menyebabkan kita itu lepas kendali, gitu ya. Ya kalau toh kita jalan-jalan sama teman-teman ngono kuwi ojo seminggu ping 7 ya. Wah itu bisa wis ngono beda-beda grup sisan ya. Ya, satu tadi waktunya itu diperbanyak tilawah. Lah orang lho usah. Lah kon amal tilawah kon donga kok kaya wong lan digawean kok lan digawean pira? Ya. Kita itu ya membangun sudah saya sampaikan berkali-kali rezeki itu datang dari Allah bukan dari kemampuan kita. Dari kemampuan kita itu ya namanya penghasilan maka ada orang yang penghasilan 2 juta 3 juta serah cukup ngamuk-ngamuk terus ya kan. Emosi, orang dibilangin hadisnya perkara kurban tuh hadisnya itu biasa saja lebih datar malah nanggapi emosi ya. Kalau datang bulan Dzulhijjah, maka berhajilah kamu. Kalau terhalang, maka berkorbanlah kamu. Ini kan data. Ya, kini nanggapi, lah memangnya duitnya ini kok ngendi. Kalau kok emosi, ya biasa aja ya. Makanya sekarang, wah kita semangat ya. Dijual sepeda motor, ya, Bu? 2 juta. Oh, tuh. Apa ini? Lho kowe tuku wae kan dihapusi. Kuwi ora niat orang-orang itu. Kira niat dodol ki sedekah ora nek sedekah rak koyo ngono kuwi. Ada barang murah. Wah, barangnya murah-murah sekali ki ndak niat jualan nih sedekah ora Bu koyo ngono kira sedekah. Iya kan? Udah sedekah balasannya gede ya kan? Gitu. Nah kita tuh koyo ngono tertarik ora karu-karuan ya. Tilawah, kemudian zikir, wirid. Itu ditandai pagi hari, maka hidup bagaimana hidupmu? Lihatlah sholat subuhmu dan sesudahnya. Warnanya skandania ijik. Kuwi wis do sholat apa urung? Aneh wis pirang-pirang. Ya. Tebake kok bengi. Wirid. Makanya waktunya kok diperpanjang. Jenengan coba tuh dihitung. Jenengan sholat, jenengan wirid, jenengan maca Quran tuh sedina pirang jam ya. Kita ada 24 jam. Nek maca Quran sak juz iki gur maca Quran sak juz. Ya. Kita kebaik ini digabung karo wirid Quran karo maca Quran kadang tetep ora sak juz. Tapi ya. Lah wis rumangsa mapan
karena wis maca Al-Mulk kuwi 30 ayat ya, Bu. Wong bareng kon maca Al-Kahfi tekone Budiah, kalau Al-Kahfi itu bacanya 1 sampai 10 boleh, kurangnya 100, Bu. Kurang kok 100 dengan santainya ya kan. Ngono ya, itu 1 juz. Ya wis 1 juz sih. Ya, harusnya 30 sampai 40 menit wis tak kai sak jam. Ya, Bu. Sisa waktunya berapa? Sisa waktu 23 jam ngono kok. Aku kira iso ya. Wektune iki lho, wektune angel ya. Nek kowe ngono nganggur ngono iki. Piye Jan? Hah? Tak tulis ki rada nyolok ngono, rada nyolok. Ngalekan delokke, ya ndelok aja mumet tenan ki wong ke ngopo plak ngono. Lah, kenapa mumet? Lah ora iso nyatet, malaikat ora iso nyatet kebaikan yang ngomong terus. Ngomong mbek koncone terus adan. Ya aku Gusti cepet men ya. Cah nek wis adan cepet men piye ya suwe lah. Mosok wis. Malaikat wis ngene iki sing dicatet apa ora nek sing apik. Ora nek sing apik. Iki jenenge omong kosong ditulis omong kosong ngono ya. Zikir itu ya ada apa namanya? Wirid itu ada wirid Quran kalimatut thayyibah, ada apa namanya sholawat, ada doa ya. Kemudian berbicara tentang ilmu, ya kan? Ilmu membahas ilmu, memberi nasihat. Kata-kata hari ini. Oke, orang duwe wektu wong kene kopas tok, kopas. Ngono ta. Sampe urung maca, Maksudnya jenengan ngopas kuwi karena jenengan maca, jenengan seneng, mantep terus diberikan sama yang lain. Perlu penjenengan ketahui. Ketika kita ngomong, ketika kita kopas ternyata enggak masuk ke hati kita, enggak mempengaruhi hati kita, itu tidak menambah garis keberuntungan. Kalimatnya Quran ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadid. Qaulan sadid itu apa? Baik tulisan maupun kata-kata yuslih lakum a'malakum. Kata-kata itu bisa masuk ke hatimu dan membersihkan hatimu. Yuslih lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum dzunubakum, sehingga Allah menghapus kesalahanmu. Wa mayyutillaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Maka diberikan garis keberuntungan. Itu. Makanya nyuwun sewu, ora apa-apa kopas ya ora apa-apa kene ya sekarang, tapi dibaca dulu, direnungi dulu, kene seneng gitu ya. Nanti kopas perang-perang nganti bingung, seneng kabeh. Sing lali. Wingi lho kalimatmu apa? Sing endi ya? Lah karena status tuh 24 jam milang. Aku ya wis lali ya. Memberi nasihat, memberi semangat, ya, kemudian menggembirakan, menyenangkan. Cerita sing seneng-seneng. Ada orang susah dulu saya kan, ada ini saudaranya Pak Jubir. Dia, aku belum tahu mangan apel oren sing di ora apa-apa. Sok ning akhirat ana sing biru, ana sing ungu, ana sing coklat, macam-macam. Ora gororen tok. Dia ketawa. Ngono ya? Heeh, saya bilang gitu. Walaupun kemudian saya ke situ saya oleh-oleh, tapi ya jangan ya apa belum tahu mangan sing oren kuwi sing gene didel kuwi ngono kuwi. Ketoke mesake. Saya tanya, "Pak, neng kene telur sekilo piro?" Ora tau tuku sekilo ya. Aku nek tuku siji apa loro. Wah enak kuwi, malah ora bosok. Lah iya, ngono. Siji loro. Sak temen to kowe ngono ki aja ngono to. Nek ngomong ki mbok sing nyenengke. Iya ya. Kadang-kadang kita tuh spontanitasnya itu kurang bagus gitu ya karena tadi biasa ngukur uang karo awake dhewe.
Ada orang itu kan tak ceritani gitu ibu. Memang ya orang di duit. Terus dia kata pasar, "Budi, maaf ya Bu, saya mulai sedikit, mungkin murah tapi berguna buat apa? Garam. Garam sing ora sing alus, sing kresek. Ora gimana ya barang kuwi ono. Garam rasa. Ning ora karepe ora nggo sikil ngono ya garam karena sing alus luwih larang. Ya awakku pas randi garam iki alhamdulillah berkah kuwi ping 700. Terima kasih Bu Diah, amin. Ngono kan seneng ngono. Iki apa? Ya lah, ja apa kaya ngene wis dituku ngono kan ya. Ya, jadi cobalah. Itu saja itu. Iso ping 700, ya kan? Orang tuh sudah biasa menyenangkan. Ono tanggone anake nuangis gembur-gembur. Kene pas mulai apa jenis donat pasar kulo 1000 Bu, 1000 apa 100.000. Kayak donat. Itu bae nangise golek donat. Oh, jenengan ping 700 kuwi dadi entuk 700.000. Lumayan kan? Gitu ya. Jadi hati-hati. Yang akan diujikan di bulan Rajab sampai nanti Ramadan itu yang paling banter. Kenapa? Karena bulan Rajab itu juga mempersiapkan bulan haji. Ujian di umroh, di haji, ya itu lisan. Karena amal yang tertinggi itu terletak di lisan. Gitu, ya. Jadi mohon sing kosong-kosong enggak tahu omong kosong kita enatin. Lah omong kosong tuh misalnya ya wong selemune kaya ngono lha mbok ben. Ya maksudnya jadilah kamu seperti cermin Bu. Cermin kuwi apa? Ora kagetan Bu, cermin tuh tenang. Lah mbok sing maca cilik ya wis meneng wae. Sing maca gedhe ngono, mosok cermin sing maca bar cilik bener langsung pecah. Ya, enggak. Maka wanita itu seperti cermin, apapun kejadiannya wis pokoke oh, ternyata begini ngono wae ya Bu ya. Ojo kagetan. Wis kagetan bengok sisan ya. Maka sampai malaikat itu buan dikit ning sakjane ngotori hati. Wis standarnya ada ya kan. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Malaikat ora nyatet dikit, nesu dicatet nesu. Wis ngerti malaikat ki nesu. Gur nesune modele ngucapke dikit ngono, ana. Ana sing wong nesu modele resik-resik ngono ya ana, ya kan? Jadi itu yang kemudian hati itu melihat hal-hal yang mengotori hati. Ini juga kasus ya, makanya kita jeneng HP iso ndelok rena-rena, komentar rena-rena ya. Ya Allah, wong kok ya ayu-ayu ngene Gusti Allah iki nyiptake ayu karek kun fayakun kok ya aku digawe elek ngono kuwi dadak ngopo ya. Ada anak Unas tuh pakai status. Ya Allah, bukankah kamu maha kuasa? Kenapa kamu menciptakan cantik hanya padaku, tidak pada teman-temanku? Ngono kuwi kancane kan jadi ditutuki barang. Ya. Loh, orang itu ya bukan macam-macam. Kalau kita itu ndak kuat dunia. Oh, ndelok sandal apik-apik we nangis. Karena lah saya loh di Jatisari, sandal Ibu Dian itu. Ibu Dian itu kadang-kadang sok nganggo sandal jepit barang, maksudnya sandal jepitan. Lah berarti kuwi ngopo ta kok ribet golek sandal kuwi ya. Aku ya malah bingung. Lah wong kadang ngisine nang masjid. Bu, sandalnya dikokke njaba. Ah nek tak gawa tak keke nggon meja ngono ya aku nggawa sing apik ya ta. Ya lagian golek ora enak, tapi dijilih anakku. Ya, melihat hal-hal yang mengotori hati. Jadi kalau kita tuh seneng banget ya misalnya delok kancane jenengan nek ngaji ning mburi ki delok kancane kerudunge wah anyar-anyar ngono rasane maksir. Makanya ndeloke Budiah kudunge putih ya nah. Malah karo komentar Budiah kok iso ya urip koyo ngono. Malah iso koyo ngono.
mendengar mendengar hal-hal yang merusak. Maka ini kalimat aktif, melihat dan mendengar itu kalimat aktif. Ora lah nek misale ora sengaja krungu ilang. Ya kan? Ora sengaja krungu. Ana kancane ngrasani malah nyedak-nyedak. Ngene ta? Nah. Kelingan terus, sing ngrasani wis lali kelingan, ya. Itu jenenge mendengar. Mendengar wong kita jenengan nyetal murotal. Wis bar to, Bu? Kok dipateni napa? Ora nek sing mateni wis entek, wis entek. Sampai ora krungu, ya. Ada yang gayane meh ngapalke surat Al-Anfal nganggo dicekleke. Tapi ndeke karo disambi to. Ana masak, ana nyapu dan sebagainya. Sing mateni sapa? Ora nek sing mateni wis entek. Lah kok wis entek? Ndeke krungu sak ayat wis entek kan. Karena apa? Tidak mendengar. Jadi kalau misalnya ya jenengan mumet ora iso ngaji, rak konsentrasi wirid karena tonggone nyetel lagu banter-banter. Ya ta? Lha dirungokke kan iso ya. Wong kene TV seru. Bengok-bengok kene meneng wae kita namati ning ora ngrungokke ya. Ya tahu. Jadi itu adalah hal-hal yang kadang-kadang kalimat melihat dan mendengar itu aktif. Ya. Kalau kemudian dia tidak serius orang gitu. Sehingga itu dipertanggungjawabkan. Makanya kalau memang ketoke ora apik ya ora usah didelok. Ora usah didelok ya. Ya kan banyak gitu ya. Kita mantengi drama. Drakor. Wah, kemudian berusaha hati. Ya Allah, kene bojoku koyo ngene piye sampai ada ibu-ibu konsultasi nangis-nangis. Karena sekarang suaminya berubah. Kayaknya kok berubah. Ya. Bajunya, warnanya sudah tidak seperti yang dulu saya belikan. Lah wis lawas. Lah, saya bilang gini. Lah kenapa toh? Emang ada indikasi suaminya main mata atau selingkuh? Ya enggak, Bu. Lah enggak loh, ya. Ya karena tadi dia terlalu banyak lihat sinetron, bahkan ngimpi bojone mlaku karo wong wedok liya terus nesu. Jaluk cerai. Lha bojone bingung lho piye. Ya karena aku ngimpi lah ngimpi. Ya, itu merusak. Tadi bagian kita disuruh melihat hal-hal yang membuat hati lapang. Mendengar hal-hal yang melembutkan hati. Ya, itu tentang lisan. Padahal juga. Kemudian yang kedua tentang pemikiran. Ya, tentang pemikiran. Nomor 2. Hati-hati kate. Dua tentang pemikiran. Nomor 2. Pemikiran. Pemikiran. Apa yang mempengaruhi pemikiran itu? Ya. Satu, pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi. Yang didengar, yang dilihat, dan yang dirasa. Ya, ini
pemikiran. Makanya misalnya contoh gampang aja, anak-anak sekarang itu tidak suka sayur. Kenapa? Lah pas masak sayur, diberi pas masak sayur, pas asin banget enak. Nah, akhirnya kesimpulannya dia sayur enak, gitu kan kacau ya kan. Nah itu, jadi pengalaman indrawi itu penting, indrawi, indra itu harus dikendalikan dengan baik. Makanya kalau kita itu ya ada mendengarkan pengajiannya, ya, melihat orang-orang yang baik, orang kita kumpul sama orang-orang the have, ya, wah sedemikian rupa mulai dari kerudung, gamis, sepatu kan dari kerudung hijau, gamis hijau, sepatu hijau, kaos kaki hijau, ya, tas hijau, nah, ngadeg nang gone ngisor pelem. Sampai bojone tak ngerti. Kowe nang ndi to, Mah? Ya aku Gusti ning ngisor pelem to. Astagfirullah, tak kirain tanamane budaya. Ya. Ada orang yang pengalaman indrawi itu seneng gitu, memang seneng wudhu dan sebagainya, sehingga ketika meh ngaji, ya, apa namanya, pasangan-pasangan yang enggak ada rasido ngaji, ya. Rasido ngaji. Ada kan yang begitu ya. Jadi itu penting. Jadi pemikiran. Dulu saya sampaikan ada seorang laki-laki mengajukan gugat cerai. Ya kan di mediasi. Lah kenapa? Apa istrimu bermasalah? Tidak. Istri saya itu wanita solehah. Ya. Apa anakmu bermasalah? Tidak. Anaknya 4 perempuan semua. Ya. Tidak seperti halnya istri saya yang mendidik mereka. Anak saya baik-baik saja. Iki kan saya nyidang tambah mumet iki ketae rada ora beres wong kan gitu. Lalu kenapa? Menurut pemahaman saya yang sering saya lihat, saya dengar, saya rasakan bahwa orang mencintai itu ada getaran perasaan yang berbeda. Padahal dia ketemu pocongan gitu, maksir ngono ora. Kan berbeda. Nah, saya tidak pernah merasakan itu. Apakah berarti saya khawatir ternyata saya tidak mencintai mereka? Kan drakor iso-iso nih kalimat iso kayak ngono gitu. Itu sing nyidang kiai ini buntenan wong iki uripe piye? Faktanya aja. Ya, terus dia bilang daripada nanti semakin parah, mending saya ajukan gugat cerai. Wah, pokoknya cerai. Pokoknya cerai. Lo coba, kan parah sekali. Iya enggak? Parah sekali. Ada pasangan muda datang ke minta nasihat karena semakin hari saya kok semakin terdorong pengen cerai. Ya kenapa? Ya sebenarnya ya enggak apa-apa ya. Mak awake dhewe iki ora nek masalah ya ngene. Ora sama malaikat aku bingung ya. Gitu. Padahal saya itu sudah sholat, tambah sholat malam, tapi dorongan cernya tinggi. Saya bilang, wih sholatmu salah mas, aku salah bilang gitu. Ya enggak tahu ngaji tuh mas, pernah tahu neng majelis, kata saya. Kata dia, saya tanya teman saya yang anak kiai, katanya di Semarang tuh enggak ada pengajian. Astagfirullahaladzim Thomas, mas wong pinter tapi kurang info. Gitu. Coba, sampai seperti itu. Nah, tapi memang dia itu kemudian bertindak seperti itu ketika usahanya menanjak. Ya. Perempuannya itu bagus. Mbak mau mengemukakan sesuatu, tidak Bu, sudah biar mas saja. Dia sudah pegah, ya kan? Saya tidak biasa menyampaikan, apalagi hal-hal yang buruk. Ya. Tak acungi jempol. Sing lanang itu bilang gitu. Berarti ini kok sing diacungi jempol ndek ngono kan. Iya kan? Gitu. Saya bilang, kamu kelahiran tahun berapa? 96. Oh, pantesan. Saya bilang, kenapa Bu? Bu podo mbak anakku. Kemaki aku. Anakku sih nomor tahu. Bisa ngono ya. Terus pamit mulai, mungkin ya nesu. Ini bahaya. Bahaya. Maka
anak saya loh, Bu, itu anak saya, Bu. Ini anak ibu dia terbaik kok ngono ya memang kok ngono kuwi ya kan. Kita kan berproses. Anak saya itu dalam rangka memberikan agar kenapa orang itu harus milih orang baik. Ya. Saya pertanyaan, kenapa kita tidak boleh memilih orang jelek? Iya sih, aku orang mudeng maksudnya apa? Ya, kalau kita harus milih orang baik semua, lah orang-orang jelek itu nanti piye? Ndek orang mudeng Gusti Allah ngurus orang mudeng. Saya bilang gitu. Kalimatnya itu jangan gitu, sehingga karena kalimatmu kayak begitu itu mempengaruhi hatimu, seolah-olah kehidupanmu tidak adil. Allah itu menyatakan begini, hidup itu kan yang ngatur Allah. Kenapa Allah ngatur? Agar kamu selalu mendapatkan kebaikan. Iya kan? Nah, kalimatnya itu wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum auliya'u. Orang mukmin laki perempuan itu memang disunahkan untuk tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah baru ulaika sayarhamuhumullah. Suruh mencontohkan kebaikan ya, menahan keburukan, taat kepada perintah Allah ya. Nah, apa bisa orang jelek tadi melakukan itu? Ya enggak sih, berarti kamu memang mengambil sesuatu yang tidak dirahmati. Dan itu berat. Oh gitu ya. Oke, masuk akal juga. Itu bahaya sekali. Seolah-olah itu ya. Allah itu karpe piye, Gusti Allah karpe piye. Oke lah kalau orang tuh suruh sedekah, suruh infak, mbok dikek sugih ya ora. Ya. Itu bentuk-bentuk yang karena terlalu banyak mendengarkan hal yang kurang bagus. Ya, makanya Gus Bah mengatakan gitu. Kadang-kadang kita itu butuh kata-kata sing ora pati apik. Karena nek dikandani apik orang gelem. Ya. Ada muridnya, Gus, nyuwun pangapunten ya Gus, saya sekarang sering telat kadang-kadang enggak datang. Lah kenapa? Aku ndek cilikan Gus ya iki wis ribete rak karuan. Wis rewel angel kene meh mangkat malah nangis wis pokoke mumet. Gus Bah bilang, "Lah tak dongake mati apa piye?" Ben kowe rak mumet. Ben ora ribet. Ben ora pusing piye? Yo aja Gus, ndak iya dadi wong ki sing syukur. Lha iya urip kok ngene jenengan dikai mati malah bingung ya. Kita itu apa-apa yang kita lihat daya orang kita salah paham. Maka nek saya biasa-biasa saja lihat orang punya duit banyak dan sebagainya uang dipertanggungjawabkan itu tidak itu, ya kan? Jadi sampai ya. Itu. Maka ini harus diarahkan pada yang baik. Kemudian yang kedua, ya ini penting kenapa ini konsep. Lah nek konsep kata Tukul gini, dadi wong iki saiki ya tergantung konsep. Wong saiki ora kudu pinter-pinter banget. Sing penting ketok pinter. Kowe iki urip rasa kudu soleh-soleh banget. Sing penting ketok dadi wong apik, dadi wong soleh. Lah kalau konsepnya seperti itu ya kan banyak sekali. Nah, sehingga kemudian ya tadi akan gurur kita merasa sudah melakukan banyak hal ya, tetapi ternyata tidak sesuai konsep seorang anak. Nek aku ki yo karo wong tua wis ora usah kaya jaman biyen. Banget ngomati sampai gitu. Yang penting iso membahagiakan gitu ya. Maka sampai ada orang yang dia sangat membenci orang tuanya. Biar membenci orang tuanya karena orang tuanya pergi ke luar negeri kerja nggo biayai anak. Dia katakan, Bu, kalau Robbi Firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu sampai enggak kurang tua? Ya sampai. Saya enggak rela doa itu sampai ke orang tua saya. Saya baru tahu oh ini masalah ini ya kan? Karena tidak sesuai dengan apa? Lah kenapa? Saya kepengen itu sampai ke budi saya. Ya karena ditulsi an, saya bilang gitu ya. Siapa nama budinya? Gitu. Nah sehingga apa namanya dia
Tapi Bu Dia jangan salah paham. Saya tetap membelikan rumah, saya tetap menghajikan, ya gitu. Saya bilang jenengan itu tidak ngerti ya yang dimaksud berbakti itu. Saya bilang, iya. Kalau ibu jenengan tuh nek pengen nangis, ya Allah, bukakanlah hati saya, hati anak saya agar memahami bahasa orang tuanya, jenengan dilaknat itu. Saya bilang, walaupun sudah ngasih banyak hal, ya enggak. Nah itu konsep, itu konsep. Maka kalau kemudian konsepnya salah, ya makanya wong ki rasa ngaji ngubyang rumah saku kok malah wagu kan itu. Ya. Wong saiki YouTube aja banyak, ustaz banyak, itu salah konsep. Karena yang kita butuhkan itu adalah rahmat yang turun di itu podo karo ora sah mulih nek bodoh ya ana video call ya. Sampai ketentuannya itu datanglah kamu bersilaturahim agar bisa bersalaman. Nah, kecuali ada teknologi yang bisa ngetokke tangan saka HP. Bisa. Dan ternyata ya iso ya itu. Nah, itu bagian-bagian yang perlu kita pahami ya, konsep. Kemudian pengalaman. Lanjutkan besok. Kemudian bahasa. Mempengaruhi. Orang tuh yang menguasai bahasa, ya cepat mudeng. Ya kayak tadi, dileke alana sesyukur ya didongake mati sisan ya kan. Ada ibu-ibu itu, kalau dia lagi head, tetap melayani suami. Bu itu secara syariat dosa besar. Ya kan kita begini. Tak kandani agama raiso, saya bilang gini, jenengan enggak sampai 6 bulan kena kanker itu, terus agak mandek. Ya. Ternyata ya bahasa itu macam-macam. Di anu syariat itu ya sudah ndak ini ya. Nah itu tadi sehingga bahasa itu cukup berperan ya dalam proses kehidupan karena kadang-kadang itu akan mempunyai penyerapan pemikiran yang cukup bagus gitu ya. Nah sehingga hal-hal yang mempengaruhi itu akan memberikan kita kemudahan ya. Kalau kemudian kita berhati-hati terhadap itu sehingga proses pemikiran kita menjadi baik. Dari jam 9 Bu kita lanjutkan besok. Saya mau ke rumah sakit. Nah, memang agak sulit, cuman kalau tidak disampaikan teorinya itu ya kita kemudian tadi ya tetap membangun kebaikan yang kemudian tetap dilakukan dan sebagainya, itu menjadikan kita agak tersendat-sendat. Kita lanjutkan besok, mudah-mudahan ini pokoknya pembahasan kita sampai kemudian kita bisa bersiap nanti terakhir berbicara tentang teknis ya, amal-amal yang harus kita pertahankan di bulan Rajab. Monggo Ibu kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa firido ilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghriqa syarri fi kulli zaman wa makan wa makul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.